Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar matematika, masih dalam bentuk pecahan ya. Tapi sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar di kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan diantaranya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui berbagai bentuk pecahan. Yang kedua, siswa dapat mengubah berbagai bentuk pecahan dari pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Di sini kita akan mengenal bentuk pecahan. Ada 4 ya. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat adalah persen. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa terdapat 2 jenis, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang bilangannya itu lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 3/5, 5/6, dan 7/9. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 7/5, 9/6, dan 12/10. Itu tentang materi pecahan biasa. Kemudian kita yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan itu lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, caranya itu bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Contohnya di sini ada soal, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 9/4. Kita coba jawab penyelesaiannya. 9/4 sama artinya dengan 2 sisa 1. Jadi dari sini kita bisa menuliskan bentuk pecahan campuran dari 9/4 sama dengan 2 1/4. Kenapa 1/4? Karena sisanya 1 dan penyebutnya adalah 4. Jadi 9/4 sama dengan 2 1/4. Itulah tentang pecahan campuran. Kemudian kita yang ketiga ya, pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya di sini 0,5. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma, yaitu adalah angka 5 ya. Angka 5 berada pada tempat persepuluhan. Bilangan 0,5 dibaca 0,5 atau 5/10. Kita bisa tulis dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk desimal ya. 5/10 sama dengan 0,5, atau kita bisa lihat gambar seperti ini. Kemudian yang keempat adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen juga dapat kita tulis dengan lambang seperti ini ya. Contohnya 5% artinya 5/100, karena persen adalah pecahan berpenyebut 100. Bilangan 5% dibaca 5%. Kemudian contoh yang kedua,
25% itu artinya 25/100, atau kita dapat sederhanakan menjadi 1/4. Bilangan 25 dibaca 25%. Nah, ini adalah materi untuk persen. Itulah berbagai bentuk pecahan ya, ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang keempat adalah persen. Kemudian materi selanjutnya kita mengubah berbagai bentuk pecahan. Di sini kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, atau sebaliknya, pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, di sini kita akan mulai. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Contohnya di sini ada 3/5. Kita akan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, yaitu kita caranya dengan mengubah bentuk pecahannya menjadi 10. Jadi kita harus pembilang dan penyebutnya kita kalikan 2. Jadi 3/5 sama dengan 6/10, atau kita bisa tulis dalam bentuk desimalnya adalah 0,6. Kemudian 1/4. Kita akan mengubah penyebut pecahannya menjadi 100. Jadi kita harus pembilang dan penyebutnya dikali 25. Jadi 1/4 sama dengan 25/100, atau dalam bentuk desimalnya adalah 0,25. Itu adalah materi pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal. Kemudian sebaliknya, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubahnya yaitu dengan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Di sini ada kotak, silahkan anak-anak bisa lihat ya. Nah, di sini tanda koma itu adalah tanda desimal untuk memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Tadi kita sudah bahas bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma itu adalah persepuluhan. Kemudian 2 angka di belakang koma itu adalah perseratusan, dan 3 angka di belakang koma adalah perseribuan. Itu adalah konsep dasar dari pecahan desimal. Contohnya di sini ada 0,8, kita ubah menjadi bentuk pecahan jadi 8/10. Kemudian pembilang dan penyebutnya dibagi 2 menjadi 4/5. Kemudian contoh yang kedua, 0,75 sama dengan 75/100. Nah, kemudian kita pembilang dan penyebutnya dibagi 25, jadi bentuk pecahannya adalah 3/4. Itu adalah cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, selanjutnya kita akan mengubah berbagai bentuk pecahan lain, yaitu dari pecahan biasa ke persen, atau sebaliknya persen menjadi ke pecahan biasa. Pecahan biasa menjadi persen. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contohnya 1/4, kita harus mengubah penyebut pecahannya menjadi 100. Jadi caranya pembilang dan penyebutnya kita kalikan 25. Jadi 1/4 sama dengan 25/100 atau 25%. Kemudian contoh yang kedua, 1/2. Kita harus mengubah penyebut pecahan yang menjadi 100. Jadi caranya kita
pembilang dan penyebutnya dikalikan 50. Jadi hasilnya adalah 50/100 sama dengan 50%. Itu adalah pecahan biasa menjadi persen ya. Kemudian yang keduanya kita akan coba mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa yaitu dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian kita sederhanakan. Contohnya 50% itu adalah 50/100. Kemudian kita harus sederhanakan, kita bagi 50 sama dengan 1/2. Jadi kita harus bagi pembilang dan penyebutnya 50. Kemudian contoh yang kedua yaitu 72% sama dengan 72/100. Nah, kita harus sederhanakan. Di sini ya bentuk pecahannya. Kita bagi pembilang dan penyebutnya kita bagi 4. Jadi hasilnya adalah 18/25. Itu cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Alhamdulillah materi hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Semoga materi hari ini bisa dipahami oleh anak-anak semuanya dan semoga anak-anak selalu sehat di rumah. Oke, sekian materi kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.